Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Janggala. Janggala merupakan kerajaan pecahan dari Kerajaan Kahuripan yang dibagi dua oleh Raja Airlangga yang ditujukan kepada kedua putranya agar menghindari perselisihan antara kedua putranya tersebut. Pembagian kedua kerajaan ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan yang berpusat di Kahuripan, yaitu Kerajaan Janggala yang diberikan kepada Raja Mapanjigarasakan, sedangkan yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Janggala sendiri berdiri pada tahun 1042 Masehi sampai sekitar tahun 1530-an. Nama Janggala sendiri menurut catatan sejarahnya yaitu berasal dari kata Hujung Galuh, dan menurut catatan Cina menyebutkan dengan Jung Yaklu. Hujung Galuh ini pada zamannya yaitu merupakan pelabuhan yang berada di kota Surabaya, dan Hujung Galuh ini berada di daerah yang bermuara di Sungai Berantas, dan pelabuhan ini pelabuhan yang sangat penting untuk Kerajaan Janggala dan untuk kerajaan sekitarnya seperti Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Janggala sendiri. Raja pertama dari Kerajaan Janggala ini yaitu Raja Mapanjigarasakan yang mampu mengatur dan diplomasi di berbagai bidang wilayah kekuasaannya sampai keluar wilayah kekuasaannya. Selain dari sektor tersebut, dari sektor ekonomi, seni, dan sastra pun banyak dikenal. Pada masa pemerintahan Raja Mapanjigarasakan ini terlibat perang dengan kerajaan Kediri sehingga memaksa Janggala untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Lamongan. Dan Kerajaan Janggala ini terhitung cukup pendek dalam masa kepemimpinan atau masa pemerintahannya karena hanya mencapai 3 periode kepemimpinan saja, yaitu yang pertama oleh Raja Mapanjigarasakan, yang kedua oleh Mapanji Alanjung Ahyes, dan yang ketiga oleh Raja Samaratosa. Keterlibatan perang tersebut berlanjut dan sampai raja terakhir yaitu Raja Samaratosa yang ditaklukkan oleh Raja Jayabaya yang merupakan pimpinan dari Raja Kediri. Inilah berakhirnya Kerajaan Janggala dan berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Kediri sehingga berhasil dikuasai oleh Kerajaan Kediri. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runtuhan dari Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya dari Kerajaan Kediri ini yaitu sama halnya seperti Kerajaan Janggala yang merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan yang dibagi dua oleh Raja Airlangga yang diberikan kepada Sri Samarawijaya untuk Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berpusat di Daha yang merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kora api. Kerajaan Kediri ini berdiri pada tahun 1042 Masehi sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kediri ini yang berlokasi di Daha dan Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri dan Kerajaan Janggala ini memang pada awalnya juga tak akur dan selalu menimbulkan konflik, sehingga pada akhirnya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang merupakan puncak dari kerajaan Kediri ini, Raja Jayabaya mampu menaklukkan Kerajaan Janggala sehingga Kerajaan Janggala berhasil dikuasai oleh Kerajaan Kediri. Karena hal itu, Raja Jayabaya juga terkenal akan strategi dan mensejahterakan rakyat dan juga dalam adil dan kebijaksanaannya. Untuk keruntuhan dari Kerajaan Kediri ini yaitu pada masa pemerintahan raja terakhirnya yaitu Raja Kertajaya, yang dimana sistem pemerintahannya mulai tidak stabil. Oleh karena kondisi ini, Raja Kertajaya mengurangi hak-hak Brahmana, sehingga para Brahmana meminta bantuan kepada
kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Oleh karena kondisi tersebut, Raja Kertajaya menyiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Dalam pertempuran tersebut, kerajaan Kediri berhasil dikalahkan oleh kerajaan Tumapel dan Raja Kertajaya berhasil meloloskan diri dan tidak diketahui nasibnya. Dari pertempuran tersebut, kerajaan Kediri yang berhasil dikalahkan oleh Tumapel dan Ken Arok membuat kerajaan Kediri ini menjadi bawahan dari kerajaan Tumapel atau kerajaan Singosari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Restes Masari. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah Raja Kerajaan Janggala dan Kadiri. Oke, baik, yang pertama adalah silsilah Raja Kerajaan Janggala. Kerajaan Janggala ini hanya mengalami 3 periode kepemimpinan saja, sehingga terhitung cukup pendek. Raja yang memimpin kerajaan Janggala ini diantaranya Mapanji Garasakan, yang merupakan raja pertama dari kerajaan Janggala yang mampu mengatur pemerintah dan diplomatnya sehingga kerajaan berkembang sampai ke wilayah luar. Pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan ini terlibat perang dengan kerajaan Kadiri sampai kerajaan Janggala dipindahkan pusat wilayah pemerintahannya ke Lamongan. Lalu yang kedua ialah Mapanji Alanjung Ahyes. Yang terakhir Raja Samarosaha mengalami kehancuran akibat dari serangan Srijayabaya yang pada saat itu memerintah Kadiri. Kepemimpinan raja di kerajaan Janggala ini diketahui berdasarkan peninggalan prasasti seperti: pertama, prasasti Turun Hyang II pada tahun 1044, prasasti Malinga pada tahun 1052, dan prasasti Kembang Putih menunjukkan kepemimpinan dari Raja Mapanji Garasakan. Kedua, prasasti Banjaran pada tahun 974 Saka atau 31 Agustus 1052 yang menunjukkan kepemimpinan Alanjung Ahyes. 3. Prasasti Sumengka pada tahun 981 Saka atau 31 Maret 1059 Masehi menunjukkan kepemimpinan Samarosaha. Nah, teman-teman, kita lanjut pada silsilah kerajaan Raja Kadiri. Ada 9 raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Kadiri ini. Di antaranya 1. Raja Sri Samarawijaya. Raja ini adalah raja yang pertama pada kerajaan Kadiri. Pemerintahannya dimulai pada tahun 1042. Nah, pada prasasti Pucangan tahun 1041 disebutkan bahwa Samarawijaya memiliki jabatan sebagai Rakrian Mahamarantri, yang dimana gelar ini pada masa pemerintahan Airlangga memiliki makna putra mahkota. Pada pemerintahan ini dikenal sebagai masa kegelapan yang dimana tak ada bukti sama sekali dari masa pemerintahannya. Nah, akhir dari pemerintahan ini tidak diketahui pasti, namun untuk raja selanjutnya adalah Raja Sri Jayawarsa yang diceritakan dalam prasasti Sirah Kating. Yang kedua adalah Raja Sri Jayawarsa. Raja ini memerintah sekitar tahun 1104 Masehi. Tidak diketahui kapan pastinya Raja Jayawarsa naik tahta sebagai raja kerajaan Kadiri. Namun kisahnya ini hanya diceritakan dalam prasasti Sirah Kating yang menyebutkan bahwa Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya dan selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, yang ketiga adalah Raja Bameswara. Raja ini diketahui dari prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Banyak catatan yang mengenai Raja Bameswara ini. Prasasti ini ditemukan di wilayah Tulung Agung dan Kertosono. Dalam prasasti tersebut banyak memuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa disimpulkan bahwa pemerintahannya yang sangat baik. Oke, yang keempat adalah Raja Srijayabaya. Raja Srijayabaya ini memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi, dan pada raja ini Kadiri mencapai puncaknya, yang mana Janggala jatuh ke tangan Panjalu, sehingga seluruh tahta Airlangga dapat dikuasai dan seluruh wilayah Kadiri dapat bersatu. Dalam pemerintahannya, Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Oke, yang kelima adalah Raja Sri Sarweswara.
yang memerintah pada tahun 1159 sampai 1161. Raja ini adalah raja yang terkenal dalam kereligiusannya dan juga berbudaya, yang diceritakan dalam prasasti Padelegan II tahun 1159 Masehi dan prasasti Kahyunan tahun 1160 Masehi. 61 Masehi. Sebagai raja yang taat terhadap agama dan budaya, Prabu Sarweswara memegang teguh dalam prinsip Tatsuam Asi yang artinya di kaulah itu. Maksudnya dari kaulah itu artinya semuanya itu yang merujuk pada semua makhluk hidup. Tujuan terakhirnya dalam hidup Raja Sri Sarweswara ini adalah moksa, yaitu pemanunggalan jiwatma dengan pramatma, jalan menuju bedar, artinya jalan menuju ke arah kesatuan dan segala sesuatu yang mencakup sesuatu yang tidak benar. Tidak diketahui kapan Sri Sarweswara ini turun tahta, namun pada prasasti Angin pada tahun 1171 Masehi mengisahkan tentang raja selanjutnya yang memimpin adalah yang keenam itu Raja Sri Aryeswara. Nah, Sri Aryeswara ini adalah Raja Kediri yang selanjutnya yang memimpin pada tahun 1171 Masehi. Nah, pemerintahan Raja Sri Aryeswara ini diketahui dari prasasti Angin tanggal 23 Maret 1171. Sementara lambang dari pemerintahannya adalah Ganesha. Hanya sedikit catatan mengenai Raja Sri Aryeswara. Dari prasasti Jaring disebut, kekuasaan Sri Aryeswara ini dapat dimengerti oleh Raja Sri Gandra. 8. Raja Sri Kameswara. Masa pemerintahannya adalah pada tahun 1180 Masehi sampai 1190 Masehi. Nah, pada masa raja ini adalah perkembangan seni sastra sangat pesat. Nah, yang terakhir adalah Raja Sri Kertajaya. Masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya ini adalah pada tahun 1194 sampai 1022 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya Kediri jatuh ke tangan serangan kerajaan Tumapel atau Singasari. Nah, pada masa pemerintahannya, kestabilan pemerintah mulai menurun. Karena kondisi ini, raja mulai mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu ingin disembah sebagai dewa, kaum Brahmana dapat keputusan tersebut. Sehingga mereka memilih lari dari meminta bantuan dari kerajaan Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok. Karena hal ini, Kertajaya menyiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel yang di bawah kepemimpinan Ken Arok. Sementara itu, Ken Arok dan dukungan kaum Brahmana melakukan serangan balik ke kerajaan Kadiri. Kedua pasukan itu telah bertemu di dekat Ganter pada tahun 1022 Masehi. Dari pertemuan tersebut berhasil dikalahkan dan Raja Kertajaya berhasil meloloskan diri, tapi nasibnya tidak diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yani Mariani, NPM terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan unsur kebudayaan Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Yang pertama dari Kerajaan Janggala, yaitu sistem ekonomi. Kehidupan perekonomian pada awal pemerintahan Kerajaan Janggala cukup pesat karena dilihat dari Raja Mapanji Garasakan yang mampu melakukan diplomasi ke berbagai wilayah kekuasaan serta mampu mengelola pemerintahannya dengan baik. Bahkan Kerajaan Janggala ini berhasil menguasai wilayah jalur perdagangan Sungai Porong dan menjadi pusat perdagangan terbesar kedua di Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Dan dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya sudah mengenal uang. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Kerajaan Janggala adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang dilihat dari peninggalannya, yaitu pada Candi Prada yang menjelaskan tentang Empu Baradah yang membuat situs candi itu untuk pemujaan kepada Sang Hyang Batara Ismaya atau Batara Kartika. Ada juga sistem pemerintahan. Kerajaan ini cukup baik yang dilihat dari pusat kekuasaan Kerajaan Janggala yang berhasil menguasai wilayah muara sungai yang dijadikan sebagai jalur perdagangan, sehingga wilayah Sungai Porong tersebut menjadi titik pusat pemerintahan juga, sekaligus perekonomian Kerajaan Janggala. Namun Kerajaan Janggala ini terhitung cukup pendek dalam pemerintahannya karena hanya mencapai 3 periode kepemimpinan saja,
yang akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Kediri. Selanjutnya adalah di bidang kesenian. Di bidang kesenian itu adanya wayang dan gamelan. Namun informasi ini belum terlalu jelas. Dan selanjutnya juga ada sistem bahasa dan pengetahuan. Sistem bahasa yang digunakan ialah Sanskerta dan Jawa kuno, di mana hal ini dilihat dari peninggalan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian ada juga sistem kemasyarakatan dan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ialah sistem suatu individu atau kelompok yang dimiliki secara alamiah. Kerajaan Janggala ini adalah kerajaan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Kediri. Secara keduanya memiliki hubungan persaudaraan, namun kedua kerajaan ini tidak pernah akur. Oke, selanjutnya adalah unsur kebudayaan dari Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Dalam kitab Lingwai Taita pada tahun 1178 karya Chow Kupei yang menerangkan bahwa orang-orang Kediri memakai kain sampai lutut, rambutnya diurai, rumah-rumah telah teratur dan bersih, lantai ubinnya berwarna hijau dan kuning, pertanian dan perdagangan telah maju, orang-orang yang salah didenda dengan emas, pencuri dan perampok dibunuh, dan telah menggunakan mata uang. Orang sakit tidak menggunakan obat, tapi memohon kesembuhan pada dewa atau kepada Buddha. Dan pada tiap bulan kelima diadakan pesta air. Alat musik yang digunakan berupa seruling, gendang, dan gambang dari kayu. Nah, dengan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, maka seni dapat berkembang. Dan karya-karya yang terkenal berkembangnya yaitu pada masa Kamaswara. Selanjutnya adalah unsur kebudayaan dari Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Menurut dalam kitab Lingwai Taita pada tahun 1178 karya Chow Kupei yang menerangkan bahwa orang-orang Kediri memakai kain sampai lutut, rambutnya diurai, rumah-rumah telah teratur dan bersih, lantai ubinnya berwarna hijau dan kuning, pertanian dan perdagangan telah maju, orang-orang yang salah didenda dengan emas, pencuri dan perampok dibunuh, dan di sini juga telah menggunakan mata uang perak. Orang sakit tidak menggunakan obat tetapi memohon kepada dewa atau kepada Buddha. Dan pada tiap bulan kelima diadakan pesta air. Alat musik yang digunakan berupa seruling, gendang, dan gambang dari kayu. Dengan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, maka seni dapat berkembang. Dan pada masa Kamaswara, perkembangan karya ini mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya adalah kehidupan budaya. Abad ke-12 Masehi memiliki arti yang sangat penting dalam masa kerajaan Kediri ini. Pada masa ini banyak meninggalkan pelajaran untuk mengembangkan kerajaannya. Di antaranya, suatu negara bisa maju jika kondisi ekonominya stabil. Keadaan politik harus stabil agar kekuatan bangsa tidak kurang. Dan kehidupan kebudayaan harus diperluas untuk menambah kejayaan bangsa. Adapun karya-karya sastra pada masa Kediri ini diantaranya adalah Kresnayana dari zaman pemerintahan Raja Jayawarsa, Baratayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh, Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa, Hariwangsa karangan Empu Panuluh, Bamakarya, Samaradana karangan Empu Dharmajaya, dan Warta Sancaya dan Ludaka karangan Empu Tanakung. Selanjutnya adalah kehidupan politik. Masa pemerintahan Mapanji Garasakan tidak lama. Kemudian ia digantikan oleh Raja Mapanji Alanjung. Selanjutnya Mapanji Alanjung digantikan oleh Sri Maharaja Samarotsaha. Pertempuran yang terus-menerus terjadi antara Janggala dan Panjalu atau Kediri membuat tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut selama 60 tahun hingga muncul nama Raja Bhamaswara dari Kediri. Nah, saat itu ibu kota Panjalu berpindah dari Daha ke Kediri sehingga kerajaan ini dikenal dengan Kerajaan Kediri. Setelah Raja Bhamaswara turun tahta lalu digantikan oleh Jayabaya, pada masa pemerintahannya ini ia berhasil mengalahkan Jenggala.
Setelah Jayabaya, Raja Kediri terus berganti. Dan pada tahta putra Erlangga, untuk menghindari perang saudara, kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan kerajaan Panjalu atau Kediri. Akan tetapi usaha tersebut gagal, justru kedua kerajaan tersebut saling berperang dengan berakhir kekalahan Jenggala. Kemudian kehidupan ekonomi. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim karena memiliki tanah yang subur. Banyak masyarakat pedalaman bermata pencaharian petani dengan hasil pertaniannya yang melimpah. Nah, sedangkan masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup melalui perdagangan dan pelayaran. Saat itu perkembangan keduanya sangat pesat, bahkan pedagang Kediri telah memiliki hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai unsur kebudayaan dari Kerajaan Jenggala dan Kediri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Abimanyu dengan nomor mahasiswa 2021710757. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan Kerajaan Jenggala dan Kediri. Baik, yang pertama adalah peninggalan Candi Parandala. Candi Parandala terbentuk dari pembagian kabupaten yang dilakukan oleh Kerajaan Airlangga terjadi setelah perebutan kekuasaan antara dua orang putra mahkota. Kerajaan lalu dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Timur dan Barat. Kedua tersebut dibatasi oleh Gunung Kawi dan meninggalkan sebuah candi yang bernama Candi Prada. Baik, yang nomor 2 adalah Prestasi Turun Hayang. Prestasi Turun Hayang berasal dari dusun Tumuren, kecamatan dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prestasi ini menjelaskan tentang nama Raja Janggalan. Setelah membelah ia Majapahit, nama Raja Kediri tidak disebutkan lagi dengan jelas. Namun isi prestasi itu dijabarkan oleh Samarajawijaya karena sebelumnya ia menjabat sebagai putra mahkota. Baik, yang selanjutnya adalah tumpukan batu di Sidoarjo yang menandakan peninggalan Kerajaan Jenggala. Sisanya kalian dapat perhatikan lagi. Baik, sekarang kita akan membahas situs yang ada di Kerajaan Kediri. Salah satunya situs Tundu Wongso. Wilayah Kediri kuno merupakan pusat dari Kerajaan Kediri, yang raja-rajanya adalah penerus dari Raja Mataram kuno periode Jawa Timur. Raja-raja ini memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Oleh karena itu, beberapa arsitektur candi pada masa Kediri merupakan arsitektur yang ahli dalam pembangunan seperti situs Candi Tundu Wongso. Selanjutnya adalah Candi Penataran. Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Pala, adalah sebutan candi yang bersifat keagamaan Hindu, terletak di Desa Panataran, Kecamatan Lenggo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kediri. Baik, selanjutnya adalah Prestasi Kamulan. Adalah salah satu cagar budaya yang terletak di Desa Kamulan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Timur. Prestasi Kamulan terdiri dari beberapa yang dikatakan sebagai prestasi yang cukup lengkap, yang dibuat oleh Raja Samuwersawa atau yang lebih dikenal Kertajaya. Prestasi ini dibuat pada tahun 1116 Saka, tepatnya jika menggunakan perhitungan Masehi adalah 30 Agustus 1194. Tanggal ini pula dinobatkan sebagai tanggal kelahiran Kabupaten Trenggalek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.